Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa 21 Februari tahun 2023 masih bersama dengan saya, Pendeta Victor Andrianto. Saya mengajak kita untuk mendengarkan voice note renungan harian Resort GKI Puruk Cahu. Namun sebelum itu semua, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu atas begitu besar kasih setia Tuhan yang terjadi dan kami alami. Kami bersyukur boleh mengawali hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan dalam setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terlebih lagi pada saat ini, kami boleh akan mendengarkan renungan harian yang boleh menuntun hidup kami, sehingga kami semakin hidup takut akan Tuhan dalam setiap perbuatan, tingkah laku, bahkan dalam perkataan dan pikiran kami. Oleh sebab itu, kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, dan juga Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan perenungan voice note ini terambil berdasarkan Almanak Nas Gereja Kanutan Evangelis, yaitu dari surat Roma pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang berbunyi demikian, di bawah perikop sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang memelihara firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah mengalami penolakan dalam kehidupannya. Ada orang yang ditolak cintanya sehingga seseorang merasa kecewa. Ada juga orang yang berkali-kali ditolak dalam mencari pekerjaan, sehingga mereka mengalami keputusasaan dalam harapan dan impiannya. Atau juga penolakan dalam berbagai hal lain di setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ya, memang benar bahwa penolakan akan menyebabkan kesedihan dalam diri seseorang, bahkan juga kekecewaan. Demikian juga yang dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai seorang rasul, ia memiliki suatu kerinduan untuk boleh memberitakan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus bagi bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Akan tetapi seperti yang kita ketahui dalam surat Roma yang telah kita baca hari ini, Rasul Paulus bergumul dalam suratnya yang telah ia kirimkan, bahwa sampai detik pelayanannya pun, orang-orang Israel khususnya yang ada di Roma, masih ada sebagian yang menolak anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Tentu hal itu menjadi sesuatu yang menyedihkan dalam pandangan Paulus,
karena mereka telah menyanyiakan anugerah keselamatan yang berharga di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, penolakan orang-orang Israel terhadap Yesus tidak hanya terjadi saat Yesus masih hidup di tengah-tengah dunia dalam pelayanannya sebagai Mesias bagi umat Israel, tetapi juga sampai saat pelayanan Paulus. Bahkan juga hal itu masih berlaku kepada kita di zaman sekarang ini. Pemberontakan, keberdosaan di hadapan Allah adalah gambaran ketidaksetiaan dan ketaatan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Namun demikian, Allah tetap mengasihi mereka sebagai bangsa dan umat pilihannya yang telah diikat oleh Allah dalam perjanjian melewati nenek moyang mereka. Dalam surat Paulus pasal 11 ini juga memberikan kita penegasan dan pemahaman bahwa sekalipun umat Israel menolak Allah, menolak anugerah keselamatan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, Allah tidak sekali-kali pernah menolak mereka. Allah tetap dengan setia berpegang teguh kepada janjinya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang akan diselamatkan oleh Allah. Dalam hal yang lain juga, di tengah penolakan ajaran Kristus dalam kehidupan orang-orang Israel, Paulus menyadari bahwa di antara penolakan tersebut masih ada juga yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi keluarga dalam Allah yang diikat secara lahiriah sebagai keturunan bangsa pilihan, sebagai juga keturunan di dalam umatnya. Oleh sebab itu, mereka yang menjadi percaya inilah yang juga mendapat setiap hak dalam perjanjian Allah dan umatnya, baik itu sebagai orang Israel sendiri maupun orang-orang di luar bangsa Israel atau kita saat ini. Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah penolakan terhadap Kristus adalah hal yang wajar terjadi, karena sampai saat ini dunia masih membenci Kristus. Di berbagai belahan dunia, atau secara khusus di tengah-tengah negeri kita, Indonesia ini, ada saudara-saudari kita yang kesulitan untuk mengekspresikan imannya, yang mempraktikkan imannya di hadapan Tuhan, oleh karena ditindas, oleh karena dibenci, atau mereka juga harus menanggung setiap hal-hal yang buruk bahkan membahayakan diri mereka. Tetapi di tengah hal dan situasi tersebut kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta mereka untuk selalu memberikan mereka kekuatan dan menopang mereka ketika mereka di tengah pergumulan kehidupan. Bagi kita yang menerima Kristus, khususnya kita orang-orang Dayak yang dulunya hidup dalam kegelapan, itu adalah anugerah Allah terbesar dalam kehidupan kita. Ketika kita telah ditebusnya dari dosa, kita tidak hanya lagi menjadi keluarga Allah di luar keturunan sebagai bangsa pilihan, tetapi saat ini kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, menjadi umat pilihan yang dikasihinya. Dan yang terakhir adalah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi dunia dan bagi hidup kita. Kita bersyukur kita telah ditebus dan diselamatkan dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, jangan gunakan kesempatan anugerah Allah dan keselamatan dari Allah itu dengan kita hidup semena-mena, kita hidup memberontak di hadapan Allah dan hidup dalam belenggu dosa. Melainkan saya mengajak kita semua, mari kita hidup untuk selalu menjadi umat yang setia, menjadi garam dan terang bagi dunia, yang menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan yang belum percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengarkan, yang boleh menegur dan mengingatkan kami, bahwa sebagai umat pilihan Allah, kami semerta harus hidup di dalam kesetiaan. Tetapi kami juga menyadari keberdosaan dan pemberontakan kami di hadapan Tuhan seringkali menyakiti hati Tuhan.
Tetapi Tuhan selalu memelihara janji itu dalam kesetiaan, bahwa Tuhan akan selalu memberikan pintu pertobatan bagi setiap orang yang mau kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur memiliki Allah di dalam Yesus Kristus seperti Engkau, yang dalam penuh kasih, yang selalu menerima kami di tengah setiap kesalahan dan keberdosaan kami. Dan kami juga menyadari dan harus kami syukuri bahwa anugerah dan kasih karunia itu harus kami jaga dalam hidup ini, dengan kami hidup setia dan taat dalam setiap perbuatan, tingkah laku, dalam perkataan kami sekalipun. Tuhan, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami akan melewati setiap aktivitas dan rutinitas kami. Kami serahkan pribadi ini, keluarga kami, bahkan juga orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang kami cintai, bahkan juga jemaat kami, teman-teman kami, rekan-rekan sekerja kami. Biarlah mereka semua selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan dalam setiap harapan dan kerinduan hati mereka. Oleh sebab itu, kami percaya dalam setiap kemurahan hati Tuhan, Tuhan berkenan untuk memberikan berkat dalam takaran dan dalam setiap kehendak Tuhan atas hidup mereka dan hidup pribadi kami. Saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan kepada pemerintahan kami, Kabupaten Murung Raya, yang saat ini boleh Tuhan pakai para pemimpin-pemimpin kami. Engkau pakailah mereka dengan luar biasa, bertanggung jawab dan hidup takut akan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap tugas dan amanah yang mereka jalankan. Kami percayakan Tuhan, kabupaten ini selalu damai dan sejahtera dalam kemajemukannya, bahkan juga dalam setiap harapan dan cita-cita mulianya. Kami menyerahkan senantiasa bangsa tercinta negara Republik Indonesia ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka memberkati pemimpin negeri ini, agar dalam setiap kemurahannya boleh memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga kami boleh merasakan sebagai masyarakat yang mendapatkan hak-hak sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat juga di tengah-tengah demokrasi bersama. Kami juga percaya dan menyerahkan senantiasa umat-umat-Mu di berbagai belahan dunia, dalam setiap pergumulan dan dalam kesulitan mereka, dalam setiap semangat juang iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga, memelihara, Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan mereka. Bahkan Tuhan sampai saat ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap orang yang senantiasa harus menanggung kebencian dari dunia yang menolak Kristus. Oleh sebab itu, kami berdoa secara khusus Tuhan bagi mereka. Biarlah mereka selalu diberikan senantiasa kekuatan, bahkan rasa aman dan damai sejahtera, karena Tuhan selalu beserta dalam hidup mereka. Saat ini kami menyerahkan terkhususnya Tuhan bagi gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, dalam setiap eksistensinya. Engkau memberkati para pemimpin gereja kami, baik dari tingkat sinode hingga resort dan jemaat. Engkau memakai mereka dengan bertanggung jawab sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia, sebagai para pendeta, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memakai mereka dan mengkaruniakan kepada mereka akal budi pekerti yang baik, bahkan juga iman pengharapan yang semakin kuat dalam pribadi mereka masing-masing, sehingga mereka dengan semangat dan setia menjalankan tugas di tengah-tengah dunia ini sebagai saksi Kristus dan suratan bagi Kristus, yang membawa jemaat Tuhan semakin percaya, membawa jemaat Tuhan semakin taat dan setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus kepada jemaat-Mu yang terkasih, yaitu jemaat GKE Ito Honyi Tumbang Bahan, dan juga jemaat Muara Laung. Biarlah dalam keberadaannya Tuhan memberkati jemaat ini, agar jemaat ini selalu tetap terus disertai oleh Tuhan dalam setiap tantangan pelayanan, dalam setiap penata layanan di tingkat jemaat, bahkan di dalam setiap mereka mengikut Tuhan sepanjang iman mereka. Kami percaya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga.
Ini doa dan harapan kami yang jauh daripada sempurna. Kami tahu ada banyak harapan dan keinginan kami, tetapi Tuhan adalah penyelidik hati dan pikiran kami. Jadilah semua atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang pernah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Tetaplah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.